Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita upload user siswa, selanjutnya kita akan membuat cohort. Login, kemudian setting seperti biasa ya. Kemudian site administration. Berikutnya masuk ke menu user. Di menu user ini kita pilih cohort. Apa itu cohort? Cohort ini pengelompokan user yang terdaftar di LMS kita. Kalau kita analogikan, barangkali cohort ini kalau di sekolah itu kelas ya. Kenapa kita harus kelompokkan siswa ke dalam cohort? Ini untuk mempermudah kita ketika siswa itu akan kita masukkan ke kelas atau mengenroll siswa ke kelas. Di contohnya, saya buka dulu pelajaran ya. Ini misalkan kelas panduan guru. Nah, untuk memasukkan siswa ke dalam kelas ini, maka kita bisa klik partisipan, ya, klik partisipan. Dan di sini masih kosong, hanya ada gurunya saja, gitu ya. Jadi berikutnya, untuk bisa memasukkan siswa atau guru lain yang akan mengajar di kelas ini atau course ini, maka kita bisa klik enroll di sini. Nah, pilihannya nanti ada, kita bisa assign user itu sebagai student, bisa juga manager, bisa juga teacher, atau non-editing teacher. Ya, jadi teacher ini guru yang bisa menambahkan atau mengurangi materi dan aktivitas, kemudian non-editing teacher ini hanya sebagai asisten guru saja. Jadi dia hanya bisa menilai tapi tidak bisa menambah dan mengurangi aktivitas dan materi yang ada. Kemudian berikutnya student. Nah, kalau kalau user yang kita masukkan ke LMS ini tidak dikelompokkan ke dalam cohort, maka untuk memasukkan student itu kita harus memasukkan ya satu-satu ya. Misalkan tadi ya, misalkan Sultan, Nazwa gitu. Jadi harus kita klik satu-satu. Tapi kalau siswa itu sudah kita kelompokkan ke dalam cohort, maka kita tinggal input atau kita klik saja cohort di sini misalkan kelas 7A gitu. Maka akan muncul siswa-siswa yang memang tergabung ke dalam cohort atau kelas 7A. Gitu. Kita kembali ke pembahasan kita. Jadi untuk membuat cohort itu ya, kita klik setting, kemudian klik site administration. Setelah itu kita klik user. Berikutnya upload user. Maaf ya. Ya bukan user ya. Kita back lagi tadi cohort ya. Kita klik user, kemudian cohort. Nah, di sini ada sistem cohort, ada all cohort, ada add new cohort, ada upload cohort. Di all cohort ini cohort yang memang sudah dibuat, kemudian add new cohort ini kalau kita akan menginput cohort itu satu-satu gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini 7A, kemudian dia masuk ke kategori apa, ya, sistem kah atau apa gitu, bisa klik di sini. Kemudian cohort ID disamakan juga bisa, kemudian di sini keterangannya atau deskripsi. Tapi kalau kelasnya banyak, ini tentu tidak efektif ya, memakan waktu. Nah, kita bisa upload cohort seperti halnya kita upload user. Nah, file yang akan kita upload harus dibuat dulu di Excel, di save menjadi file CSV ya, seperti waktu kita upload user. Nah, di sini ada name, ada cohort ID, description, kemudian name-nya apa, cohort ID-nya apa. Ini saya samakan saja, kemudian description saya tambahkan tulisan kelas. Setelah kita buat seperti ini, kita klik save as. Saya taruh di sini. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, di sini ada CSV, delimited ya atau CSV. Kita kasih namanya cohort SMPIT 2020 ya.
Klik save, kemudian klik yes. Nah, kita close ini. Kita kembali lagi. Kita pilih filenya tadi yang sudah kita buat, upload. Tadi cohort ya, cohort SMP 2020. Kemudian kita upload. Nah, ini kita pilih yang koma, berarti ini kalau sudah ya, klik preview. Nah, ini sistemnya bisa, ini sistem saja ya, tidak perlu kita rubah. Berikutnya, nah ini udah muncul, nanti cohortnya ini name, kemudian description, konteksnya masuk ke sistem aja. Duh, kok saya salah klik. Nah, upload ya, langsung upload saja. Klik upload. Continue. Ada 7 cohort yang masuk. Nah, cohortnya sudah muncul ya. Ada all cohort, sistem cohort, all cohort ini sudah masuk semua. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara mengassign, cara memasukkan siswa yang sudah kita upload tadi ke cohort ini. Di sini cohort size-nya masih 1. Kalau kita masukkan nanti ini bertambah ya, tergantung siswa yang kita masukkan. Maka kita pilih yang icon ini, icon user, kita pilih, kita klik ya. Nah, kemudian kita cari di sini 7A ya. Tadi yang kita 7A. Nah, ini muncul semua siswa yang ada di 7A. Kita kontrol A saja, ya, kontrol A kemudian add. Nah, sudah masuk ya. Ada 22 siswa di 7A ya, di cohort 7A. Kemudian back to cohort. Nah, ini ada 22, kemudian kita masukkan lagi yang 7B. Kita search lagi di sini. 7B. Nah, 7B semua ya, 7B SMP IT. Kalau nanti LMS ini sudah di-input untuk siswa yang SD atau SMA, berarti nanti harus spesifik lagi ya, 7B misalkan, 7B SMP IT, supaya nanti kalau 7B SMA atau SD nanti supaya tidak masuk sini. Jadi harus lebih spesifik lagi ya kita filternya. Kita block, kemudian kita add gitu, back. Demikian ya, nanti yang lain juga, nah, yang 8A sampai 9C nanti caranya sama ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita assign. Baik, supaya tidak panjang ya, saya cukupkan untuk video ini. Langkah-langkahnya bisa ikuti langkah-langkah untuk memasukkan siswa ke cohort yang 7A dan 7B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.